Pada akhir tahun 60-an, menjelang awal 70-an misalnya, pemerintahan Orde Baru mulai menekan berbagai kelompok, terutama umat Islam demi panggung pemilu. Maka, selepas pemilu pada tahun 1971, pemerintahan Orde Baru mulai menampakkan wajah sebenarnya terhadap umat Islam di Indonesia. Namun, tidak ada yang menyangka Presiden Soeharto dan pemerintahan Orde Barunya akan melakukan suatu tindakan yang luar biasa terhadap umat Islam dengan mengorbankan banyak nyawa yang melayang. Tindakan itu salah satunya dikenal sebagai tragedi berdarah Tanjung Priuk. Tumpahan darah sesama anak bangsa yang dinamakan dengan tragedi Tanjung Priuk itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru dengan asas tunggal Pancasilanya, maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari musola kecil di pesisir utara ibu kota Jakarta. Abdul Qadir Jailani misalnya, seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priuk, disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Pada hari Sabtu, 8 September 1984, dua bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke musola As-Saada di Gang 4 Koja, Tanjung Priuk. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet-pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintahan Orde Baru. Kemudian, kedua babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet-pamflet tersebut. Namun, tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintahan atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadinya polemik yang lebih besar. Pendapat ini tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena berada di kebenarannya perlu dibuktikan dengan menunjukkan atau mengumumkakan beberapa alat bukti yang ada. Keempat, azas retroaktif yang diberlakukan bertentangan dan keadilan. Untuk menyikapi pendapat tim penasihat hukum telah mengedepankan unsur kehati-hatian dan sama sekali bukan tumpang tindih dan mengabaikan tata urutan perundangan. Berlakuan azas retroaktif pada kasus genosida dan kejahatan terhadap penjelasan umum juga menyatakan dengan ungkapan lain azas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi memang membuka celah atau peluang untuk memberlakukan pengecualian terhadap pasal 28I ayat 1 sepanjang tidak ada ketentuan yang melarang pemberlakuan suatu undang-undang, misalnya melalui demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jakarta Pusat Nomor 01-pit.ham-ad-hoc-2 yang tercantum dalam pasal 28I ayat 1 Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam persidangan yang atau prinsip umum hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yang secara lengkapnya berbunyi, it states that the prohibition any person or any act or omission which at the time it was committed